Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Apa sih maksud dari usul Ahmad Dhani soal proses naturalisasi yang menyarankan PSSI buat merekrut mantan pemain bola di atas 40 tahun terus dijodohin sama perempuan Indonesia? Anaknya itu yang diharapkan jadi pemain bola hebat. Mas Dhani sendiri yang bilang kalau ini agak out of the box. Ya, betul sekali Mas Dhani. Mungkin bisa jadi no box. Tapi emang dalam rangka apa sih Mas Dhani ngomong gini? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang usul no box Ahmad Dhani dan rencana besar PSSI. Ahmad Dhani juga bilang di rapat PSSI bareng DPR kemarin untuk ngurangin naturalisasi bule, rambut pirang, dan mata biru karena menurut dia kurang enak dilihat. Dia bilang kalau bisa dicari yang mirip dengan orang Indonesia. Belum selesai, Mas Dhani juga bilang lebih bagus lagi kalau pemain umur 40 ke atas tadi itu beragama Islam karena bisa 4 istri. Rasis sekali begitu. Kenapa harus keluar kata-kata seperti itu? Itu yang disesali sama netizen kan begitu. Ini lagi serius ya? Tapi ya udah deh, makasih dulu deh bos sarannya. Nah tapi di rapat ini juga Ketum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan rencana besar PSSI hingga 2045. Fase 1 2023-2028 fokus ningkatin kualitas pemain, pelatih, dan fasilitas sepak bola. Fase 2 2028-2034 fase stabilisasi. Timnas sudah diharapkan bisa bersaing secara lebih kompetitif di level internasional. Fase 3 2034-2045 The Golden Era. Indonesia diharapkan bisa jadi salah satu kekuatan sepak bola dunia dan lolos Pildun secara konsisten. Erick, rencana ini bukan hiperbola, tapi suatu langkah yang positif. Jadi apakah ini saatnya juga untuk mendengarkan saran Ahmad Dhani? Siapa tahu usul Mas Dhani adalah jalannya. Sekarang bolanya ada di Pak Erick. Udah siap meluncurkan program perjodohan. Tapi agak kocak sih kalau sampai itu terjadi, dan saya sih yakin itu tidak akan terjadi. Ya itu mungkin hanya sekedar gimmick saja. Cuma kan statement-statement seperti itu kan ya mengundang masyarakat untuk berpikir bahwa Ahmad Dhani melakukan rasis. Tapi ya syukurlah 3 orang yang dirapatkan kemarin, ya kan, RDP kemarin itu sudah disumpah tadi malam dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan ya kalau kita lihat skuadnya kita sekarang sudah mewah. Kita punya lini belakang apalagi khususnya kiper. Kita punya 2 kiper yang berkualitas ditambah ya Nadeo ataupun Hernando Ari. Saya pikir ini ya kita punya kiper semua berkualitas, pemain belakang berkualitas, tengah berkualitas, depannya berkualitas. Ya harusnya kita menang lawan Australia. Dan ini buat Malaysia ketar-ketir lihat kita punya pemain ini. Mereka jengkel sebenarnya. Timnas Indonesia punya beberapa alasan untuk bisa membuat kejutan dan menang saat melawan Australia di kandangnya. Pertama, para pemain Australia dihantam badai cedera. Setelah pertandingan berlangsung, 11 pemain kunci Australia dihantam cedera. Kedua, komposisi pemain baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan datang dengan wajah baru ke Australia, mulai dari staf kepelatihan hingga 7 pemain baru yang belum pernah berhadapan dengan Australia. Komposisi pemain baru ini tidak hanya bisa memberikan tambahan kekuatan buat Indonesia, tetapi juga membuat permainan timnas sulit dianalisis. Yang terakhir, performa Australia di kandang kurang oke. Australia memang lebih unggul di atas kertas dari segi kualitas pemain, peringkat FIFA, dan keunggulan bermain di markas sendiri. Namun performa Australia saat bermain di kandang ternyata sedang tidak baik. Hal itu menunjukkan jika Indonesia masih sangat berpeluang besar untuk menang di markas lawan. Ya ini kesempatan buat kita karena badai cedera lagi menghampiri Australia. Pemain-pemain pilarnya mereka semua ini lagi dihantam cedera. Jadi ini kesempatan untuk timnas Indonesia. Semoga kita dapat hasil yang positif di sana, teman-teman. Timnas Indonesia makin gahar. 3 pemain baru timnas Indonesia akhirnya resmi jadi WNI. Kabar gembira buat pecinta sepak bola tanah air. 3 pemain top Eropa, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah di KBRI Roma. Proses naturalisasi mereka berlangsung tepat berkat dukungan penuh dari pemerintah dan PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Ketiganya kini bersiap mengurus perpindahan federasi agar bisa membela timnas di laga panas lawan Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi lawan Bahrain kan? 3 bintang ini, skuad Garuda makin sangat. Pelatih Patrick Kluivert pastinya punya lebih banyak opsi taktik buat membawa Indonesia melaju lebih jauh. Siap-siap, timnas Indonesia bakal terbang lebih tinggi. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Nonton bola. Ya harusnya kita bisa menang lawan Australia, lawan Bahrain, karena kita punya pemain-pemain baru, tambah lagi 3 yang baru dinaturalisasi tadi malam, baru selesai disumpah. Dan keren ini, semoga kita bisa kasih kalah Bahrain, kasih kalah Australia, dan kita bisa lolos Piala Dunia. Dan negara-negara tetangga kita makin jengkel, bukan jengkel sih sebenarnya, mereka bangga lah ada negara jiran mereka yang bisa lolos Piala Dunia. Cie.
Apa ini? Anton Sanjoyo atau Bung Joy, kalian yang mau happy dan bangga dengan modelan kayak gini silakan saja. Saya mah enggak. Apa yang bisa dibanggakan dari timnas yang DSP-nya atau daftar susunan pemain sesak oleh pemain binaan Belanda? Bodoh amat. Tidak peduli kita. Yang penting timnasnya main bagus, timnasnya itu punya hasil yang positif, timnasnya itu bisa lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Itu sudah buat kita senang. Bodoh amat mau DSP-nya itu orang Indonesia segala macam pemain binaan Belanda. Bodoh amat. Yang penting mereka yang bermain di situ semuanya orang Indonesia, tidak ada orang Belanda. Mereka sudah jadi warga negara Indonesia. Ketika mereka sudah disumpah menjadi WNI, mereka dapat paspor Indonesia, mereka dapat KTP orang Indonesia, maka mereka sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Bodoh amat dia mau binaan Belanda kayak binaan Italia kayak Argentina kayak, bodoh amat, parsetan, tidak peduli kita. Ayah Emil Audero beri klarifikasi soal ucapannya yang viral. Emil Audero Mulyadi merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia yang pernah digadang-gadang menjadi penjaga gawang tim Garuda. Ia pernah bermain bersama Juventus dan satu tim dengan Gianluigi Buffon. Namun, muncul sebuah video pendek yang memperlihatkan ayah Emil Audero seakan meremehkan timnas Indonesia. Ya itu dulu sih, ya dulu. Sekarang sudah resmi jadi warga negara Indonesia, pasti dia punya bapak bangga. Bangga lah, tidak mungkin tidak. Bangga pasti. Dalam video yang viral di media sosial, ayah Emil mengatakan mimpi bagi Indonesia untuk mendapatkan putranya. Baru-baru ini ayah Emil kemudian mulai memberikan klarifikasi terutama soal situasi anaknya. Menurut ayah Emil, ucapannya yang pernah viral beberapa tahun yang lalu itu hanyalah spontanitas dan tidak diucapkan resmi di depan media. Ia hanya sedang berbincang dengan keponakannya dan tidak tahu sedang direkam dan kemudian diunggah ke media sosial. Pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu juga mengungkapkan puas dengan PSSI zaman sekarang yang dipimpin Erick Thohir. Iya puas karena hasilnya di timnas itu ada, walaupun di sisi-sisi yang lain belum terlihat jelas. Tapi ya kita sebagai supporter dukung lah, wajib itu, wajib hukumnya. Bergson da Silva dikatakan akan menjadi pemain terbaru Harimau Malaya. Walaupun jangan klaim lagi ya, walaupun belum 100% pasti dia mau bilang begitu. Walaupun belum 100% benar, tapi jangan klaim dulu. Nanti kalian malu nanti. Sudah berapa pemain yang diklaim, tapi ujung-ujungnya nol, nihil. Zong. berita ni belum 100% confirm, tapi aku rasa macam agak confident yang dia akan join Malaysia. Jadi jomlah kita sembang. Okey, kemasukan Bergson ni adakah akan memberikan impak positif ataupun negatif? Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, nakkan update isu semasa, kenalah tekan butang follow dekat sini. Kalau betul lah Bergson ni join Malaysia, aku agak suka. Pemainnya GDT. Solid choice sebab aku nampak kemasukan Bergson ni lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Kalau cerita bab kekurangan, of course lah faktor usia. Bergson sekarang umur dah 34 tahun. Paling-paling pun mungkin boleh main lagi 2 tahun ataupun 3 tahun. Jangka Tapi pendek dari lah. segi faktor-faktor lain, macam contoh dia punya prolific goal scoring record dekat Liga Malaysia, okey, setiap tahun at least Bergson ni akan skor 20 gol dan ke atas. Kadang-kadang dia skor 30 gol dan ke atas, termasuklah season yang ini. Jadi dia ni memang clinical finisher. Dia ni memang ada proven rekod baik dekat Liga Malaysia and even dekat SEL Elite. Satu lagi yang aku suka pasal Bergson ni, sebabkan dia ni dah lama sangat dekat Malaysia, bertahun-tahun dah, jadi dia ni memang sukalah dengan Malaysia. Dia memang cintalah Malaysia. Dia sendiri cakap yang Malaysia ni memang betul-betul rumah kedua dia. Dia dah macam negara dia sendiri. Jadi kita perlukan pemain-pemain yang ada semangat macam ni. Bukan pemain baru yang tak kenal Liga, tak kenal Malaysia ni macam mana. Dan sebab terakhir, disebabkan dia ni dah lama dekat Malaysia, jadi dia ni dah terbiasa dengan kualiti padang Malaysia, dah terbiasa dengan gameplay Malaysia. Even dekat Harimau Malaya pun banyak teammate-teammate main dekat JDT. Jadi dari segi faktor chemistry tu mesti ada. Okay, so kalau Bergson join Malaysia, I'm happy. Korang komen pendapat korang dekat bawah, suka ataupun tidak. Okay. Jadi FAM ini lagi gencar-gencarnya sebenarnya untuk naturalisasi pemain. Mereka juga lagi sibuk cari pemain-pemain keturunan mereka, keturunan Malaysia yang bermain di luar. Tapi pemerintah Malaysia kabarnya itu ya menolak, tidak mendukung lah yang mau dibuat sama FAM ya, PSSI-nya Malaysia. Dan mereka itu mendukung, maksudnya pemerintah Malaysia mendukung FAM itu naturalisasi pemain-pemain asing yang bermain di Liga Malaysia itu kurang lebih 5 tahun.
Ya kan syaratnya itu 5 tahun dia bermain di satu negara. Kalau mau dinaturalisasi bisa. Yaitu hal-hal semacam itu yang mereka gunakan untuk naturalisasi pemain. Nah, beda jauh dengan kita, agak sedikit kontras. Dimana kita Indonesia, kita itu punya pemain-pemain keturunan yang bermain di luar. Sebenarnya mereka itu mau sekali untuk bermain untuk timnas. Bahkan ada yang masih antri di belakang dan belum dilirik sama PSSI. Artinya belum dinaturalisasi. Tapi mereka punya keturunan Indonesia, garis keturunan Indonesia itu nyata begitu ada, tidak sama seperti Malaysia. Mereka hanya mengklaim tapi ujung-ujungnya zong. Nah, berbeda dengan kita punya pemain-pemain yang bermain di luar itu memang mereka punya garis keturunan Indonesia. Jadi mudah kita dapatkan mereka. Contohnya Emil Audero, Dean James ya kan yang baru dinaturalisasi. Kemudian Joey Pelupesi. Mereka ini punya garis keturunan Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari nama belakang mereka itu jelas-jelas menggambarkan nama orang Indonesia. Jadi beda jauh lah dengan Malaysia. Nah, Malaysia ini sekarang ya mereka justru dilarang lah sama pemerintahnya mereka, ya, tidak mendukung proses naturalisasi pemain. Jadi mereka tuh naturalisasi pemain yang ada bermain di liga. Jadi mau dia tua ya silahkan dinaturalisasi. Intinya bermain di liga Malaysia. Ya agak kontras dengan Indonesia. Jadi jangan heran kalau kita dapat pemain-pemain yang grade A berkualitas tapi usianya itu masih terbilang muda. Nah, mereka dapat bukan tidak dapat pemain naturalisasi, tapi secara kualitas dan segi usia berbeda dengan timnas Indonesia. Jauh malah. Jersey kiper timnas Indonesia rilis. Warna kuning asli bikin Martin Pas tambah bening. Dua warna dihadirkan nih. Hitam yang elegan dengan sentuhan kerah keren serta kuning yang bikin Pas makin garang di bawah Mista. Tapi tunggu dulu. Meskipun sama-sama pakai warna kuning, desain jersey timnas ini gak norak, jauh lebih eksklusif dan beda kelas nih dari negara tetangga. Jangan senggol-senggol, nanti orang marah lagi. Siapa? Lihat video gue dulu untuk laga seru lain. Lanjut. Jersey ini juga jadi bukti kalau Ersto makin berani dalam inovasi. Dari sebelumnya kombinasi kuning biru gelap, ini warna hitam dihadirkan untuk kesan lebih garang dan berkelas. Gak cuman itu aja, Hernando Ari dan Nadio Argawinata juga bakal tampil makin sangar dengan jersey baru ini. Salut banget buat Ersto. Siap. Jadi gak sabar nih lihat aksi timnas Indonesia dan Martin Pas tentunya pakai jersey warna kuning. Pokoknya beda lah dengan kuning yang di sana, kuning jirannya kita gitu. Beda pokoknya. Apa bener nih efek kekacauan dari klarifikasi PD Drift guys. Akhirnya guys TMG turun tangan cuy. Buset dah guys. Ini nih harusnya dari kemarin-kemarin TMG turun tangan cuy. Buset dah soalnya guys ya banyak sekali gitu kekacauan di mesos-mesos cuy. Bahkan gitu ya, bahkan gue sebagai penyokong Malaysia number 1 Indonesia sangat sedih cuy. Buset dah nih guys ya, TMG menyuruh kita sebagai penyokong untuk bersabar tentang warisan baru negara. Buset dah ini guys, statement dari TMG guys ya. Dion Charles, Daniel Ting, Darren Lock, Stuart Wilkin, Corbin Ong, Enric Dos Santos, Romel. Tahu-tahu dah jadi. Tak ada heboh-heboh mengelupur. Ubahlah pemikiran tuh. Tengok Johor, ikut cara Johor, bersabar, beradab dan bersyukur. Insya Allah Allah kurniakan kejayaan. Buset dah, tenang aja TMG. Aku akan menunggu warisan-warisan itu cuy. Buset dah ya, semoga aja bener ya, nggak ngeklaim lagi TMG. Yang penting sih jangan ngeklaim mulu cuy. Capek cuy, capek. Semoga tidak zong lagi di akhir-akhirnya itu. Karena selama ini kan ya akhir-akhirnya zong. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia, mau bela timnas? Mimpi kak. Mimpi kali. Oh mungkin maksudnya dia punya bapak. Mimpi kali kalau Emil Audero tidak mau gitu. Tapi kan videonya pendek begitu. Jadi kita tidak dapat tuh sambungannya. Mungkin maksudnya seperti itu. Mimpi kali kalau Emil Audero tidak mau. Mau dia sebenarnya. Jai Itzes kemungkinan bakal kehilangan ban kapten timnas Indonesia. Joey Pelupesi jadi kandidat kuat penggantinya, terutama karena pengalaman dan hubungannya dengan Patrick Kluivert. Pelupesi pernah jadi kapten di 3 klub Eropa, Heracles Almelo, Groningen, dan Laumal SK. Usianya 31 tahun, lebih matang dibanding Jai Itzes yang baru 24 tahun. Secara kepemimpinan, dia juga lebih berpengalaman. Ada juga faktor kedekatan dengan Kluivert, karena Pelupesi pernah dilatih Patrick Kluivert di FC Twente U21. Mungkin ini yang bikin Kluivert lebih percaya buat kasih ban kapten ke dia di laga besar. Tapi kalau gue sih masih lebih milih Jai Itzes. Leadership-nya udah jelas di lini belakang. Kalau menurut kalian gimana? Siapapun kaptennya tidak masalah, tapi menurut saya Jai Itzes lebih bagus karena kita lihat dia lebih cerewet sih. Ketika dia pimpin timnas Indonesia tuh kayak lebih terlihat wibawanya dia begitu. Ya kurang apa sih Jordi Amat dengan Joey Pelupesi? Saya pikir Jordi Amat lebih berpengalaman dari Joey Pelupesi, tapi ban kapten tetap ada di Jai Itzes itu. Jadi ya siapapun kaptennya
Ya, tidak masalah, santai-santai saja sebenarnya. Baru-baru ni Ferdi Druif buat statement yang dia tidak ada darah Malaysia. Kalau korang tanyalah orang Malaysia, siapakah Ferdi Druif ni, tak ramai yang kenal, tak ramai yang tahu, tak ramai yang ambil tahu. Yang betul-betul tahu adalah mereka-mereka yang memang mengikutilah pasal transfer news dan sebagainya, rumors dan sebagainya. Okey? Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ada jiran-jiran yang sangat sangat peka dengan Wih bro, emosi dengan netizen Indonesia. dengan perkembangan bola sepak Malaysia. Sangat ingin tahu, sangat cakna. Orang Malaysia tak ambil peduli. Orang Malaysia sekarang ni bulan puasa duk fikir nak makan mana nanti, berbuka nak makan mana, nak masak apa, malam nak tarawih dekat mana. Tapi jiran-jiran kita sangat ingin tahu pasal perkembangan bola sepak Malaysia. Sampai hari-hari DM saya tanya pasal Ferdi Druif. Emosi dia. Korang pernah ke DM content creator Indonesia tanya pasal negara diorang? Pernah? Tak pernah kan? Tapi negara jiran kita ni dia sangat mengambil tahu. Dia sangat tak tahulah apa penyakit diorang ni. Rajin. Buat teruk. Okay. Alright. So, kita bagi clear dekat sini, Ferdi Druif confirm tak ada darah Malaysia, tak akan bermain untuk Malaysia. Okey, dan saya nak bagi tahu yang rumours pasal Ferdi Druif ni dah lama, daripada zaman-zaman FR Future Talent. Kan saya dah pernah explain pasal FR Future Talent tu scam. Dia buat cerita je. Okey, dan rumours Ferdi Druif ni sebelum zaman TMJ ambil alih Harimau Malaya. Okey, sekarang TMJ pun dah bagi tahu hari tu, tak payah nak sibuk-sibuk, tak payah nak fikir banyak-banyak, biar kami buat kerja dalam diam. Okay, biar kami cari player-player warisan ke, player-player naturalisasi ke, diam-diam je, nanti keluarlah kan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Cerita pasal Ferdi Druif ni, cerita pasal FR Future Talent dululah, banyak ngomong kosong. Okay, harap semua clear dekat sini. Tak kisahlah orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, harap korang faham. Okay, mantap. Tapi kan ada media besarnya mereka tuh yang muat. Kalau tidak salah Astro tuh yang muat itu. Kalau dia punya garis keturunan Indonesia ya. Kalau tidak salah ya, kalau salah boleh dikoreksi. Tapi sepertinya ya Astro yang ada muat di media kalau Ferdi Druif ini punya garis keturunan Indonesia. Tapi dalam satu wawancara di media Belanda, si Ferdi Druif bilang dia tidak punya garis keturunan Malaysia. Bahkan dia bingung. Dari mana sih dia punya garis keturunan Malaysia? Dia bingung kenapa dia ada isu seperti itu. Kenapa dia dirumorkan punya garis keturunan Malaysia, padahal dia itu sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia. Nah, dia punya bapak, dia punya mama, kakek, nenek, buyut itu orang Belanda gitu, bukan orang Malaysia. Tapi herannya dia diklaim kalau punya garis keturunan Malaysia gitu. Memang Malaysia kena apes. Karena ada beberapa media ya, fanpage itu yang bilang kalau ada pemain-pemain yang bermain di beberapa klub top Eropa yang punya garis keturunan Malaysia. Tapi ujung-ujungnya rupanya itu scam, jadi tidak benar, itu penipuan. Dan mereka sudah terlanjur percaya karena media itu ya cukup besar, dan bukan besar dalam artian followersnya itu banyak begitu. Dan ada centang birunya, jadi mereka percaya gitu. Kalau yang dimuat sama media ini benar gitu, bahwa mereka punya pemain keturunan nama-nama ini, ya mereka yang bermain di klub-klub besar top Eropa itu punya garis keturunan Malaysia, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang mereka sendiri sudah klarifikasi pemain-pemain yang diklaim ini bahwa mereka tidak punya garis keturunan Indonesia. Bahkan ini lucunya, ada pemain-pemain salah satu pemain itu bermain di era divisi Liga Belanda, itu dia punya garis keturunan Indonesia. Tapi ada media dari Malaysia yang mengklaim kalau dia itu punya garis keturunan Indonesia. Nah, diklarifikasilah sama salah satu ya, YouTuber dari Indonesia. Ditanyakan langsung ke pemainnya. Pemainnya bilang dia tidak punya garis keturunan Malaysia. Bahkan dia bingung juga kenapa bisa namanya dia ada di ya rumor di orang-orang Malaysia. Kalau mau dilihat, dia itu punya garis keturunan Indonesia dan jelas sekali gitu. Dia punya garis keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Tapi pemain yang katakanlah direbutkan dua negara ini, negara jiran ini, ya tetangga, sesama tetangga Asia Tenggara ini, itu belum dinaturalisasi baik oleh Malaysia dan juga Indonesia. Dan ada satu pemainnya Go Ahead Eagles kalau saya tidak salah, salah satu klub di era divisi, itu dia punya garis keturunan Singapura, tapi media Malaysia mengklaim kalau dia itu punya garis keturunan Malaysia.
Lucu sekali memang Malaysia ya. Semoga mereka dapat lah, karena TMG sudah bilang ya mereka bergerak ya senyap, nanti tiba-tiba sudah ada pemain keturunan ya. Mantap lah kalau memang seperti itu. Supaya apa? Sebenarnya supaya Indonesia punya saingan yang sepadan lah di Asia Tenggara. Karena sampai dengan saat ini ya Indonesia masih di atas angin gitu. Kita tidak punya saingan di Asia Tenggara, cie. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia Malaysia soal sepak bola kita. Dan ya menarik kalau bahas sepak bola Indonesia, karena selain kita punya timnas yang bagus lagi di atas angin ya kan, sekarang kita ada di posisi ketiga untuk grup C ya, kalian tahu lah. Kita punya pemain-pemain warisan juga, pemain-pemain keturunan itu mau bermain untuk Indonesia, dan berbeda dengan Malaysia, mereka mendiklaim tapi mereka tidak punya darah keturunan Malaysia. Berbeda dengan kita, skuadnya mewah, pemain-pemainnya mewah, pelatihnya juga mewah. Harapan kita semua sudah mewah dan bisa lolos Piala Dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.